Satu dua. Iya. Baik, kita mulai ibadah kita. Sesama kita semua shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk merayakan Natal di malam hari ini. Itu karena penyertaan Tuhan kepada kita setiap hari. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah namanya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujiannya berkata, betapa besar kasih-Mu Allahku. Besar kasih-Mu
Haleluya,
hidup yang kekal. Lagi katakan betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ibadah pembukaan, doa pembukaan, aku silakan Ibu Gembala. Sungguh kami bersyukur pada ibadah malam kudus, ibadah malam Natal pada malam hari ini. Kami bisa mengenal kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Romo datang mengubah wujud menjadi manusia untuk turut mengambil penderitaan kami, untuk turut merasakan segala apa yang kami rasakan di bumi ini. Engkau mengambil rupa menjadi manusia untuk mengambil alih seluruh kehidupan kami, segala kesusahan penderitaan. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, dan itu yang kami syukuri, itu yang sedang kami rayakan di malam Natal pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi semua hamba-hamba Tuhan. Engkau mengurapi semua jemaat-Mu Bapa. Bahkan Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengikuti secara live. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang baik, buat cuaca yang tidak hujan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah terus Engkau memberkati cuaca, dan juga lampu tidak padam, bahkan juga jaringan internet Engkau memberkati. Segala pekerjaan setan yang jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah
turut bersama dengan kami. Biar mereka juga bisa dengan duduk manis, dengan tertib mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Mari kita bersalam-salaman di samping kiri kita, muka belakang, katakan selamat hari Natal. Haleluya. Iya, mari saja kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian sukacita kita pada malam hari ini. Kita bertepuk tangan. Kita katakan kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Menebus segala datang di hatiku. Kepadanya kalian berjelas, kalian berjelas, kalian orang berkahwin.
Saya persilakan puji-pujian dari anak sekolah minggu. Puji-pujian dari anak sekolah minggu. Mari ke depan. Di sana di pavilion. Ya di pinggir situ ya, pinggir situ. Mereka punya mama mana ini? Ayo. Tes 1 2.
memberkati. Baik, mungkin masih ada puji-pujian dari jemaat. Puji-pujian dari jemaat. Ya, atau dari anak-anak pastori, saya persilakan. Ayo, anak-anak pastori. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormati beri bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, waktu berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Al-Masih puasa, ibadah terus kesal, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, Dia disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, Yesus pahlawan besar. Terima kasih. Iya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan menyalakan lilin. Untuk itu, saya minta lampu dipadamkan. Ya, untuk pemasangan lilin yang pertama dari gembala jemaat, yang kedua yang mewakili majelis Mama Mubuai, yang ketiga dari karena ketua panitia Natal belum datang, saya minta Bapak Kristofulus. Kemudian untuk mewakili Bapak Jemaat, Bapak Kirlian Huta Barat, yang mewakili Ibu Ulimar Paung,
kemudian dari pemuda 3 papahan, dari remaja Verna, dari sekolah minggu saudari Wawan. Mari kita angkat pujian kita malam kudus sunyi senyap. Haleluya. Malam kudus sunyi senyap, dunia persembahan pertama, kita akan pujian yang berkata, bila topan keras melanda hidupku. Sekali lagi.
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya,
untuk menghitung. Sungguh tidak bisa kami hitung dan tidak bisa kami ukur. Sebab begitu besar cinta kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan pada saat ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman Allah. Bila Roh Kudus akan memimpin selama firman Tuhan diberitakan, dan Engkau akan menguasai hati dan pikiran semua jemaat-Mu, bahkan anak-anak yang ikut serta bersama dengan kami di tempat ini, agar mereka juga bisa duduk manis untuk turut mendengarkan firman Allah. Bila Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai Tuhan. Roh hikmat pengetahuan daripada surgawi ada bagi dia. Segala pekerjaan setan yang jahat yang coba untuk memalingkan pikiran anak-anak Tuhan, membuat mengembara ke tempat lain, segala suasana yang tidak nyaman, yang tidak tenang, hari ini juga kami perintahkan untuk tetap tinggal diam, untuk tetap tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga dengan semua anak-anak-Mu yang mengikuti secara live dimanapun mereka berada. Urapan Allah yang dahsyat itu juga ada bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. 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 Malam ini kita kembali ke laptop yang sudah direncanakan. Kita ibadah sampai tanggal 1 di gedung yang baru. Tapi karena hujan deras, angin kencang, terbelah dua, dan air turun sehingga basah semua. Lalu saya ambil kesimpulan, Tuhan tidak mengizinkan untuk pembangunan dihentikan dulu. Harus lanjut kata Tuhan. Jadi pembangunan sudah mulai lanjut tadi. Semua atas kehendak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Karena di dalam doa saya pada waktu itu, pada Natal tanggal 20, Natal di tempat, dan Tuhan jawab. Dan jikalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan, kita minta tanggal 31 malam kita sudah di situ lagi. Kalau Tuhan izinkan, amin. Maka dari itu kita minta berkat dari Tuhan, karena Dia yang punya berkat. Dia yang punya uang, Dia yang punya harta. Terima kasih juga untuk Bapak Adrian, mimbarnya sudah agak lebar. Puji Tuhan, tidak goyang-goyang lagi. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian 11. Kejadian pasalnya yang ke-11. Saudaraku, jangan cari kejadian di dalam perjanjian baru. Jangan cari di perjanjian baru, tapi cari di perjanjian lama. Kita baca satu perikop ini. Kenapa ini sudah habis baterai kah atau bagaimana? Iya. Kenapa tidak diganti dari awal? Sabar sebentar ya. Salah setting tadi. Oke, puji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 11 kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 9. Satu perikop ini kita habiskan. Kita baca dengan bergantian. Saya ayat 1, saudaraku ayatnya yang kedua. Mari semuanya jemaat untuk bangkit berdiri. Kejadian berapa? Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9.
Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetapkan mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Berkata mereka, marilah kita kita sebuah batu dengan sebuah menara. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesat ke seluruh. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan kepada satu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota. Sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Menara Babel ini didirikan oleh Nimrod sesudah peristiwa air bah. Dia membangun menara Babel ini ingin sampai ke langit, supaya suatu saat kalau banjir tidak akan masuk ke dalam menara itu. Nah, menara Babel ini dibangun oleh Nimrod di Timur Tengah, kurang lebih 60 km di sebelah utara Baghdad atau Turki. Diserahkan Tuhan, dikacaukan Tuhan, dihancurkan Tuhan pembangunan itu. Ketika masih satu bahasa mereka bisa bekerja dengan baik. Tetapi ketika sudah porak-poranda bahasa mereka, yang satu minta lilin, ada yang kasih martelu. Yang satu minta martelu, dia kasih gergaji besi. Nggak nyambung. Saudaraku, hari ini firman Allah berbicara tentang perjalanan kita menuju kepada kemanusiaan. Tadi malam iseng-iseng saya bertanya di pastori, kira-kira saya mau kasih itu khotbah apa besok ya? Saya belum baca. Lalu Herda bilang, perjalanan hidup menuju kepada kemanusiaan. Saya pikir betul juga, kemanusiaan. Digarisbawahi kemanusiaan. Banyak orang yang sudah meninggalkan kemanusiaannya, sehingga hidup sendiri-sendiri, tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan kebutuhan orang lain. Hidup kemanusiaannya itu sudah jauh daripada Tuhan. Sementara firman Allah mengajarkan kita untuk hidup di dalam kemanusiaan, peduli dengan orang lain, peduli dengan sesama, peduli dengan kesusahan. Itu sebabnya tema nasional kita, cinta kasih Kristus, itu yang akan menggerakkan kita untuk bisa mengasihi semua orang. Kalau sudah berbeda bahasanya, kalau masing-masing sudah punya bahasa, bagaimana lagi bisa kita tahu kalau mereka memiliki kasih, memiliki kemanusiaan? Di dalam gereja ini ada berapa suku? Batak, Jawa, Papua. Papua ini terbagi lagi. Ada Serui, ada Wamena, ada Poso, ada Biak. Kalau kita semua pakai bahasa masing-masing, Biak dengan Biak, Serui dengan Serui, Wamena dengan Wamena, Poso dengan Poso, Batak dengan Batak, kira-kira maju nggak pelayanan? Betul. Jadi saya suatu saat nanti di gereja yang baru saya akan tulis, dilarang pakai bahasa daerah. Kalau pekerjaan Tuhan maju, harus satu bahasanya. Harus satu bahasanya. Kenapa? Karena berbicara soal kemanusiaan. Kemanusiaan itu tidak memandang perbedaan suku, tidak memandang
manusia. Tapi kemanusiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Buktinya, Tuhan Yesus karena memiliki hati kemanusiaan, Allah karena memiliki hati kemanusiaan, itu sebabnya dia mengubah wujudnya menjadi manusia, turun ke dunia ini dan memberikan contoh kemanusiaan itu kepada kita. Dia rela lahir di kandang domba di tempat yang hina, mengambil alih kehidupan kita. Kemanusiaan yang awalnya mereka bangun satu bahasa, mulai berdiri menara itu, mulai tinggi, mulai tinggi, mulai tinggi. Lalu Tuhan melihat dari surga, oh, saya akan kasih contoh yang tidak hidup di dalam kepedulian kemanusiaan. Berbeda sudah bahasanya. Tuhan bikin bahasa mereka beda. Pembangunan jalan, pembangunan jalan. Arti kata pembangunan ini pelayanan, pekerjaan Tuhan. Contoh kehidupan kemanusiaan seorang Samaria ketika dia bepergian turun ke Yeriko. Di dalam perjalanan dia melihat orang Yahudi. Bayangkan saudaraku, orang Yahudi ini tidak pernah suka dengan orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria itu mereka tidak punya kepercayaan kepada Kristus. Mereka percaya kepada Baal atau berhala. Tetapi ketika orang Samaria ini lewat dan melihat orang Yahudi itu, terkapar kemanusiaannya muncul. Saudaraku, kalau kita memiliki kemanusiaan, tidak ada perbedaan, amin. Tidak ada perbedaan suku. Kalau kemanusiaan itu ada di sini, kita tidak melihat siapa yang menolong kita atau siapa yang kita tolong. Kalau di sini ada kemanusiaannya. Karena kemanusiaan itu adalah Kristus itu sendiri. Lalu dia turun dari keledainya, dia lihat dan dia tolong orang Samaria itu. Padahal orang Samaria dengan orang Yahudi, maaf, dia tolong orang Yahudi itu. Padahal orang Samaria dengan orang Yahudi itu nggak bisa ketemu. Musuh ini, musuh bebuyutan. Tapi dia kesampingkan itu demi untuk menolong orang Yahudi ini. Dia memiliki kemanusiaan. Sementara yang pertama lewat orang Lewi, yang kedua lewat seorang imam. Dua-duanya ini adalah pelayan Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki kemanusiaan. Saya mau berkata, jangan saudara berpikir orang yang sudah setia dalam ibadah, setia di dalam doa, setia dalam pelayanan, lalu sudah memiliki roh kemanusiaan. Belum tentu. Belum tentu. Buktinya ini tadi orang Lewi, orang imam, bukan orang imam, seorang imam. Mereka lewat, dia lihat, dia mengambil jalan lain. Dia nggak peduli, dia nggak tolong. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki kemanusiaan, kita akan memilih-milih siapa yang akan kita kasihi, siapa yang akan kita tolong. Tapi kalau kemanusiaan itu ada di sini, tidak memandang. Karena kemanusiaan itu sendiri adalah Yesus sendiri yang ada di sini, yang menggerakkan, ya, menggerakkan cinta kasih. Tidak ada yang memandang latar belakang, masa lalu. Karena kita hidup bukan di masa lalu, tapi di masa sekarang. Amin. Jangan ada lagi yang bicara soal masa lalu. Kalau engkau ingin maju, jangan bicara masa lalu. Karena kita hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu. Kemanusiaan yang membuat kita peduli dan keluar dari zona yang aman untuk melihat orang-orang yang tinggal di zona yang tidak aman itu. Kalau saya
buka-buka tadi Facebook ya toh, saya lihat, orang banyak menghias Natal, menghias rumah, orang banyak masak yang enak-enak, ya toh. Saya dalam hati begini, mereka upload, mereka masak daging, ya toh. Ada daging wam, ada daging RW, ada daging sapi, ada daging ayam, ada yang dimasak rendang, ada yang dimasak gulai. Pokoknya sibuk kumpul satu keluarga. Dari keluarga jauh-jauh datang kumpul, masak bersama, makan bersama. Dalam hati saya begini, adakah masakan itu akan dibagikan kepada yatim piatu? Adakah yang peduli kepada anak yatim piatu yang tidak bisa mencari makan, yang mungkin dia kelaparan? Semua orang tahu dia masak enak. Sampai orang yang gak punya uang pun melihat, mungkin dia hanya telan-telan air liur. Panggilan kemanusiaanlah yang membuat Paulus rela menderita demi untuk membawa kabar baik tentang Kristus. Seluruh daerah Asia dia kunjungi untuk memberitakan firman Allah. Dan kita ini hasil daripada pelayanannya dia. Kalau dia gak perlu dengan kemanusiaan, dia gak perlu dengan keselamatan kita, dia tetap tinggal di zona yang aman itu, kita ini tidak akan selamat. Panggilan kemanusiaan yang membuat para misionaris rela pergi memberitakan Injil ke pelosok-pelosok. Panggilan kemanusiaan yang membuat mereka rela hidup dalam penderitaan demi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lalu bagaimana di dalam hati kita ini? Adakah kemanusiaan itu? Atau yang ada kebencian? Yang ada kemarahan? Apakah itu? Jangan sampai kita mau menyelamatkan orang, kita sendiri masih hilang. Ya, jangan kita mau menyelamatkan orang tapi kita masih hilang, belum ditemukan. Kita mau menyelamatkan orang tapi kita sendiri belum selamat. Kita mau mengajarkan orang lain tentang kemanusiaan, kita sendiri tidak memiliki hati kemanusiaan. Karena sekarang ini krisis tentang hati kemanusiaan, krisis sekali saudaraku. Banyak orang hidup sendiri-sendiri, memikirkan hidup diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Saudaraku, contoh nyata ini Nimrod tadi. Dia bangun menara Babel, ayo kita bangun. Allah sendiri pun tidak akan bisa untuk menghukum kita. Bayangkan Allah sendiri pun katanya nggak bisa. Sekalinya Tuhan tunjukkan, menara Babel ini adalah lambang daripada kesombongan. Orang yang memiliki kesombongan tidak akan pernah untuk memiliki hati kemanusiaan. Karena sombong sekali, merasa diri yang paling hebat, merasa diri paling mampu, merasa diri paling wah. Tapi saya percaya jemaat Tuhan tidak ada yang seperti itu di sini. Amin. Jemaat Tuhan tidak ada di sini seperti itu. Amin. Yang ada itu banyak di tanah sini. Amin. Udah pintar sekarang ya. Nggak mau lagi terjebak. Ya, doa saya seperti itu. Semuanya kita ini harus memiliki kemanusiaan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan cari. Saya mau berkata, tahun 2022 itu kesusahan semakin besar, dan Tuhan mengizinkan kita untuk kita ini mempraktekkan kemanusiaan kita itu seperti apa, kepedulian kita kepada sesama itu seperti apa. Jangan sampai sudah dia jatuh kita lihat, syukurin.
Ih, kasihan. Kok sabar kok kuat, kok banyak berdoa. Dalam hatinya, ini yang kutunggu-tunggu dari dulu. Kenapa nggak dari dulu ini? Kenapa baru sekarang? Orang yang tidak memiliki kemanusiaan tidak akan bisa duduk tersungkur di kaki Tuhan. Kalau memang dia bisa tersungkur menangis di kaki Tuhan, berarti segala keegoisan, segala keangkuhan, segala kesombongan, keserakahan, kemarahan itu hilang. Orang yang memiliki hati kemanusiaan, dia harus rela memiliki sifat karakter seperti keset kaki. Saya mau tanya, keset kaki itu di mana? Depan pintu. Keset kaki di mana? Di depan pintu. Untuk apa? Untuk hiasan? Untuk hiasan? Tapi untuk diinjak-injak, supaya orang yang masuk ke dalam bersih. Saudaraku harus rela menjadi keset kaki supaya orang banyak bertobat. Tapi kalau kau masih kau sini, kau mau bilang apa? Sampai kapanpun kau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau masih memiliki sifat seperti itu. Jangan bangga engkau dengan berkata, Papua, sorga kecil yang turun dari sorga ke bumi. Ya, Papuanya, orangnya? Saya mau bertanya, orangnya? Sorga kecil kan tidak? Engkau masuk kan tidak? Kalau kau masih gampang tersinggung, kau masih gampang marah, tahun 2021 tidak bisa engkau bawa ke 2022. Tetapi karakter sifat yang lama itu masuk terus ke 2022, masuk lagi ke 2023, masuk lagi terus seperti itu sampai Yesus datang, kau tertinggal. Kan ada lagu pujiannya itu ya, Papua, surga kecil yang turun dari surga ke bumi. Papuanya, orangnya? Tidak ada orang di surga itu nanti tukang mabuk. Tidak ada di surga itu tukang makan siripina. Di surga itu tidak ada orang tukang berkelahi. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada orang pacaran bebas, karena di sana tidak ada lagi pacaran. Miliki kemanusiaan itu tadi, kerendahan hati, mengalah demi kebaikan. Engkau mengalah bukan berarti kau kalah, kau bodoh. Itu kemanusiaan. Yang herannya, banyak orang berlomba berjalan menuju neraka, bukan berjalan menuju surga. Banyak orang berjalan menuju neraka. Enak aja, masa dia kata-katain saya, baru saya mau diam saja. Oh, nggak bisa. Masa dia cubit saya nggak cubit dia. Nggak bisa, harus balas. Nggak bisa itu. Enak di dia, nggak enak di gua dong. Perkara sorga nggak demikian. Perkara kemanusiaan nggak demikian. Harus rela seperti keset kaki. Amin. Amin. Harus rela seperti keset kaki. Tidak boleh bertengkar. Orang yang memiliki hati kemanusiaan tidak boleh bertengkar, tidak boleh baku ribut. Masalah yang kecil dibuang, masalah yang besar ini tidak. Masalah yang kecil diperbesar, masalah yang besar dibikin seperti gunung galunggung. Miliki kemanusiaan, miliki satu bahasa. Arti kata satu bahasa ini apa? Satu roh, satu visi, satu misi, satu mimpi. Amin. Amin. Arti kata satu bahasa ini adalah satu roh, satu visi,
satu misi, satu mimpi. Kita harus kuat supaya kita tidak dikalahkan oleh musuh dari berbagai suku bangsa. Engkau Papua, saya Indonesia, engkau Papua, engkau kulit hitam, engkau kulit putih, mungkin saya kulit sawo matang, rambut lurus, tidak keriting, tapi kita satu tubuh di dalam Kristus, tidak ada perbedaan. Amin. Amin. Tidak ada perbedaan. Jadi sama-sama kita melayani. Sama-sama kita melayani. Miliki kemanusiaan itu. Maju bersama di dalam Kristus. Maju bersama di dalam Kristus. Menuai jiwa bersama-sama. Peduli dengan orang lain bersama-sama. Bukan berarti karena kita berbeda kulit, berbeda rambut, lalu berbeda keyakinan, berbeda hati. Tidak. Bukan seperti itu, bukan. Bukan seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Dari berbagai suku bangsa, kaum dan bahasa, maupun itu kulit putih, kulit hitam, satu di hadapan Tuhan. Saudaraku bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 7. Kita satu dalam Tuhan. Maka mari kita gabungkan visi kita. Satu apa tadi? Satu keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinan kita siapa? Yesus Kristus. Amin. Amin. Atau ada di sini yang punya keyakinan kepada siluman? Ada? Satu keyakinan. Satu apa lagi? Satu satu roh, satu mimpi untuk menuai jiwa-jiwa. Kalau kita sudah satu, berarti semua ini memiliki hati kemanusiaan. Gereja yang besar 2022 penuh. Amin. 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 Saya mau bilang satu visi, satu mimpi. Pertama satu roh, satu visi, satu mimpi. Gitu? Satu roh, satu keyakinan, Satu roh, satu roh, satu visi, satu misi, satu mimpi. Maka kita semuanya memiliki hati kemanusiaan. 2022 itu gereja yang besar, penuh, nggak muat di bawah, naik di balkon. Tapi kalau kita gontok-gontokan di dalam, sudah sedikit gontok-gontokan lagi, jadi berkat? Tidak. Pelayanan bubar. bubar. Pelayanan bubar. Mau satu visi? Amin. Cuma katakan mau satu visi, mau satu misi, mau satu mimpi, mau satu roh, mau satu iman. Amin. Kalahkan kedagingan, keegoisan, kemarahan. Miliki cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu tadi. Kita ini saudara. Memang bukan saudara kandung, artinya satu bapak satu mama, tapi justru hubungan di dalam Tuhan itu lebih kuat. Amin. Hubungan di dalam Tuhan itu lebih kuat. Contohnya, kalau saya datang di rumahnya Erni, saya mau buka-buka tempat makanan dia kah? Saya mau ambil piring, saya langsung dulu mau makan kah? Silakan saja. Dia mau marah? Nggak mungkin. Tapi coba kalau di rumah keluarga, kadang-kala untuk nasi satu piring saja pun kita harus cuci piringnya dulu yang banyak. Ngambil hati dulu, cuci dulu bajunya, cuci dulu piringnya, ngepel dulu. Padahal itu hanya satu piring Nasi. satu piring nasi. Kenapa? Hah? Coba ini. Yang tinggal di sini nih dengan saya tidak
tidak ada yang saudara kandung. Nggak ada. Saya dengar dan dengarkan. Saya maksudnya. Nyimak, jangan nyoma. Yang tinggal dengan saya ini tidak ada saudara kandung saya, betul? Betul tidak? Tapi karena kemanusiaan itu ada di sini, apa yang saya makan itu yang mereka makan. Banyak hamba-hamba Tuhan beda makanannya dia dengan makanan orang yang tinggal dengan dia. Banyak loh, banyak sekali. Karena saya pernah mengalami. Pendeta bersama dengan keluarga beda makanannya. Pengerja tinggal dengan dia beda makanannya. Saya pernah mengalami itu kok. Tapi saya tidak mau seperti itu. Itu bukan sifat kemanusiaan. Apa yang saya makan itu yang mereka makan. Bisa tanya sendiri, betul tidak? Tidak. Atau saya simpan makanan saya sendiri. Saya nanti daging sapi, lalu mereka ikan asin atau tahu tempe. Tidak. Harus bisa seperti itu. Saudaraku, tidak gampang hidup tinggal satu rumah, satu atap dengan orang yang tidak ada hubungan saudara. Tidak gampang. Nggak gampang, saudaraku. Tapi itu akan bisa dengan mudah apabila kasih Kristus yang ada menggerakkan hati kita untuk menganggap dia saudara kandung kita sendiri, sehingga kita peduli dengan dia. Ketika dia ada kesusahan, kita kasih jalan keluar atau uluran tangan, kita doakan dan lain sebagainya. Tapi coba tadi, kalau saudara kandung mereka mau bikin seperti yang mereka bikin ke saya, sudah lama diusir. Betul tidak? Betul. Sudah lama diusir. Sudah lama. Kau mau jadi apa kayak di jalan? Terserah. Kau sana keluar. Pasti. Jangankan saudara kandung, antara kakak dengan adik, orang tua saja pun pasti bisa mengusir. Kenapa? Karena tidak ada hati kemanusiaan itu tadi untuk tetap merangkul. Coba kalau ada hati kemanusiaan itu, pasti akan tetap, yang bagaimanapun akan tetap dijaga, dilindungi, dikasih nasihat, ditolong, apa saja yang namanya bentuk kemanusiaan. Amin. 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 Mau memiliki hati kemanusiaan itu? Mau? Jikalau Kristus ada di sini, maka engkau pasti memiliki hati kemanusiaan. Percuma engkau melayani berdiri di sini kalau kau tidak memiliki hati kemanusiaan. Saya mau bilang, percuma engkau datang berdoa kalau kau tidak memiliki hati kemanusiaan. Hati kemanusiaan itu adalah hati yang bisa disakiti, hati yang bisa mengampuni. Itu hati kemanusiaan. Kalau engkau tidak bisa disakiti, kau tidak menjadi orang yang memiliki hati kemanusiaan. Kalau engkau memiliki hati kemanusiaan, harusnya kau rela disakiti. Kau harus rela diinjak-injak seperti keset kaki dan tidak unjuk gigi. Sakit nggak? Tuhan Yesus juga mengalami kesakitan itu kok. Dia diinjak-injak, tidak melawan. Dia rela semuanya demi untuk keselamatan kita. Ketika engkau memiliki hati kemanusiaan, ego itu akan hancur, perbedaan itu akan hancur, iri hati itu akan hancur, dengki itu akan hancur, semua yang tidak baik-baik itu akan hancur ketika kita memiliki hati kemanusiaan. Milikilah
hati kemanusiaan itu untuk memasuki tahun 2022 agar kita berkenan di mata Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau berkarya, sehingga semua kami, jemaat-Mu, bahkan mereka yang mengikuti secara live, memiliki hati kemanusiaan. Hati kemanusiaan itu adalah hati yang penuh cinta kasih dari Kristus, yang menggerakkan hati kami untuk bisa mengampuni, untuk bisa disakiti, untuk bisa dihina, untuk bisa difitnah tanpa harus membalas. Agar kami menjadi berkat, agar kami menjadi contoh, biar kami memiliki hati kemanusiaan itu. Ketika Nimrod membangun menara Babel, ketika bahasa mereka masih satu, mereka bisa membangunnya. Tetapi ketika bahasa mereka sudah berbeda-beda, maka tidak bisa lagi dilanjutkan pembangunan. Maka dari itu biar kami semua jemaat-Mu satu roh, satu visi, satu misi, satu mimpi, satu keyakinan kami, sehingga pekerjaan pelayanan ini semakin maju dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu ini, firman-Mu ini Tuhan, tidak ada yang jatuh di pinggir jalan, tidak ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak ada yang jatuh di semak duri, tetapi biarlah jatuh di tanah yang subur. Biar hati kami ini menjadi lahan yang subur, tempat firman Allah, benih firman Allah ditaburkan, sehingga firman Allah itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Biarlah cinta kasih Kristus selalu menggerakkan persaudaraan di antara kita, jemaat Galilea. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan ada di depan. Kita angkat pujian yang berkata, Foi Moisele.
na.
Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati. Dan besok untuk ibadah Natal, kami percaya Engkau juga akan mengurapi semua anak-anak-Mu, baik hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, bahkan hamba Tuhan seorang tamu yang akan melayani kami besok. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengurapi dia juga. Saatnya semua jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau hantarkan dan tiba di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Roh Kudus ada bersama-sama dengan semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-saleh Kristus perbuatannya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Mari pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera anugerah, rahmat pertolongan dari Allah Bapa di sorga, kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dari penghiburan daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.